Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waghfirna min nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Rahmah beserta segenap jajaran pengurusnya. Sama-sama kami hormati kita saat ini, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap orang-orang kami yang terus mendukung dan khawatir dengan kegiatan subuh Jumat di masjid kita tercinta ini, mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan dan lindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah rabbil alamin, sudah masuk Jumat terakhir dari bulan Syawal. Insyaallah Jumat depan sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awwal. Insyaallah. Makanya Rabu besok itu Rabu terakhirnya sekali bulan Syawal. Karena Jumatnya insyaallah kalau ada Jumatnya Sabtu. Kalau di Istiqlal 30 hari umurnya bulan Syawal, tanggalnya Sabtu. Jadi kalau cuma 29, tanggalnya Jumat. Kalau tanggalnya Jumat, 12 Rabiul Awalnya, tanggal 25 Agustus registrasi. Jadi kalau tanggal satunya Sabtu, ya 12 Rabiul Awalnya hari Rabu. Tapi insya Allah di kalender kita tanggalnya itu Jumat. Jumat depan ke tanggal 1 Rabiul Awal. Pasti di Kabupaten Rami, kalau Jumat besok 1 Rabiul Awal. Bulan yang istimewa, bulan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah kita pagi hari ini dijadikan ibadah yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
masuk ke dalam doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi harinya. Kita hidup tidak mencarinya, kita hidup mencari berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga kawan kita yang akan melanjutkan daripada materi atau bahasan kita kemarin, yaitu ada 3 hal yang akan menjadi bentengan kita daripada syaitan. Insyaallah nanti 2 lagi kemarin kan masjid itu yang saya sampaikan hari ini, yaitu zikir dan baca Quran. Mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, kemauan di masa-masa yang akan datang untuk memperbaiki ibadah kita dan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, insya Allah terlimpah curah buat kita mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah. Jamaah hadirin rahimakumullah, bentengan agar kita tidak dikalahkan oleh syaitan, oleh iblis. Hari yang pertama, kata Syekh Nawawi Al-Albani yang dinukil daripada Ka'bul Ahbar, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu ada 3. Yang pertama, al-masjidu, sudah saya terangkan, mari masjid yang panjang lebar. Yang kedua, wa dzikrullah yahsun, zikir kepada Allah itu juga bentengan. Zikir dan biar banyak. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Lalu ada 2 kalimat yang enteng di lisan dan berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta itu 2 kalimat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kemarin saya sampaikan dengan kalimatnya, yakni adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu yang sudah. Tambahannya hari ini, kalau kemarin 2, sekarang 4. Hadis yang kedua tentang zikir. Apa katanya dalam riwayat Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Samurah bin Jundub atau Jundub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un. Ada 4 ucapan yang sangat dicintai oleh Allah. Ahabbul kalam ilallah. Ada 4 perkataan yang sangat dicintai oleh Allah. Apa 4 itu? Yang pertama, kalimat subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah. Yang keempat, wallahu akbar. Jadi kalau kemarin 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan amal kita, yaitu subhanallah wa bihamdihi
subhanallahil azim. Sekarang ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, atau 4 ucapan ini Allah benar-benar cinta. Itu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang kita paling senang dengan lagu. Benar nggak Pak? Orang kita itu apapun dilaguin gitu, ngapalin sifat-sifat Allah dilaguin dan jadi enak apalnya. Hayat sama Basyarkalam Qadiran Muridan Aliman Hayyan Sami'an Basiran Mutakaliman. Itu orang-orang kita banyak nama lagu. Sampai rukun Islam dilakuin. Biar apa? Biar gampang orang kita paling senang sama lagu gitu Pak. Rukun Islam yang lima gitu. Coba diganti dengan lagu apa itu? Baru hanya lima, biar gampang amalinya. Islam yang lima, sahadat, puasa, sholat. Dan sekarang ini tasbih yang 4 kalimat ini juga udah pakai lagam, dilaguin gitu. Begitu populernya ini lagu, ini lagam. Karena kita bukan ngerti daripada kehebatannya 4 kalimat ini, tapi amat yang mempopulerkan. Karena ada media, TV, lain sebagainya gitu. Asal lagamnya kayak begini, oh ini almarhum nih, kayak begitu mas kalian. Padahal itu dari sebelum lahirnya almarhum udah ada kalimat itu. Ada media populer gitu ya. Jadi terkenalnya, oh kalau yang seduh ini almarhum. Oh kalau yang agak ngebit, oh tidak almarhum Ustaz Jeffrey atau Jufri Al-Bukhari gitu ya. Itu kadang-kadang orangnya yang kita ingat, bukan faedahnya. Padahal 4 kalimat ini 4 yang kalau kita zikir Allah paling cinta dari 4 kalimat. Ya karena pakai dilaguin kita paling enak gitu ya. Asal tanggal muda kayak begini mungkin masih lagamnya Uje itu dengan kalimatnya masih semangat gitu, baru tanggal 7 gitu masih semangat 17-nya gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Mau paham, mau kagak ngerti, mau kagak artinya tetap itu kalimat paling dicintai oleh Allah. Udah mulai tanggal tuaan gitu, urusan mulai pada kelihatan, pakai sedih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu di Indonesia. Bapak masuk lagi toa, nggak bakal kayak begitu lagunya. Gimana lagunya? Lagu perjuangan. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ya, lagi toa lagunya begitu. Nggak bakal lagi toa. Kayak begini tuh ini itu pakai semangat.
subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gitu. Dan tujuannya sama. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Apa sih itu artinya? Subhanallah, namanya kalimat tasbih. Maha suci Allah. Kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita pakai subhanallah. Dari sumber mana kok kalimat itu diucapkan ketika melihat sesuatu yang mengherankan? Ketika Nabi diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Dan kalimatnya subhanalladzi asra bi'abdihi laila al-ayat. Itu karena menakjubkan sesuatu yang luar biasa. Subhanallah. Kita melihat ada orang luar biasa. Subhanallah. Lalu alhamdulillah itu namanya kalimat tahmid. Artinya memuji Allah. Setiap kita memperoleh karunia, memperoleh nikmatnya, jangan pelit sama memuji Allah. Asal kita berubah minum doangan, kadang udah hilang hausnya, sama alhamdulillah memahal. Yang ada alhamdulillah, jangan dicontoh. Buset, haus buset dah, haus amat ini. Kasih air yang dingin dan masih buset lagi, buset dah, dingin amat ini. Udah kenyang, pokoknya alhamdulillah buset dah, kenyang amat ini, minum kebanyakan gitu. Yang gini mah diawali dengan kita mau minum, mau makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kaget panas, astagfirullahaladzim, panas. Apa kedinginan, astagfirullahaladzim, dingin amat ini sampai digigit kayak begini. Jadi Allah terus kita ingat. Jadi setiap kita memperoleh karunia dari Allah, termasuk kita pagi hari ini tadi jam 4, jam tengah 4 kita diberikan oleh Allah bisa membuka mata kembali kita dengan mengucap alhamdulillah. Kalau pengen sempurnanya, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala pujian engkau ya Allah yang telah menghidupkan saya kembali setelah saya mati. Bapak habis mati, saya habis mati. Dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kita termasuk sekarang ini kita mensyukuri kemerdekaan, kita juga dengan perbanyak baca alhamdulillah. Jangan diisi dengan maksiat. Kita khawatir seperti yang termaktub dalam surah Sabat ayat 15 atau 13 sampai 15. Di sana ada kalimatnya laqad kana li sabatin fi maskanihim jannatain. Dan akhirnya itu ada kalimatnya yang bapak hafal semuanya, cuman nggak tahu tempatnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu aja di surah Sabat. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ini kita walhamdulillah artinya tahmid. Kita jangan pelit sama mengucap alhamdulillah. Makanya ketika kita bersin saja, kita sunnah mengucap alhamdulillah. Yang dengar, yang lihat, sunnah mendoakan ya alhamdulillah. Bahasa hadisnya idza afisa fa'amidallahu fasyamit alaih. Jadi kalau kita punya saudara kita melihat dia itu bersin itu nikmat yang luar biasa dan nggak bisa kita bikin itu bersin. Semua itu udah kehendak Allah.
Dan bersin itu nikmat. Jadi kalau bersin mulu ya bukan nikmat dia. Tadinya mau kena flu kali bersin mulu gitu. Mau penyakit dan kalian juga mampu makan obat gitu. Bersin yang biasa itu bersin itu satu karunia, maka kita diperintahkan paham kita Allah, memuji Allah, alhamdulillah. Yang dengerin sunnah termasuk hakul muslim, haknya orang muslim kepada muslim yang lain. Dari 7 hak itu ada diantaranya kalau dia mengucap alhamdulillah kita bersin, itu kita ucapkan ya Allah, biar kita dapat nilai tambah dia di Allah. Oh ya, boleh. Itu namanya kita hamidallah, memuji Allah kapan saja. Kita duduk kayak begini ini duduk, itu karunia. Kita ucapin alhamdulillah, mau duduk bismillahirrahmanirrahim, bisa duduk alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Itu paling tidak, Pak. Nanti bangun bisa berdiri alhamdulillah. Tapi yang punya begitu hanya usia lansia buangan yang muda-muda kayak Pak Ahmad. Masih muda dan Pak ya. Jadi kalau bangun bukan nikmat, bangun dari duduk itu bukan nikmat, tapi bagi yang lansia bisa bangun dari duduk, masya Allah. Lagi topik ngalamin ya, mau bangun dari duduk nyari pegangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa duduk, alhamdulillah. Bisa melangkah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai rumah udah capek ngos-ngosan, mahal bukan kalau nggak biasa bakal kayak begitu. Biasakan itu kalimatnya emang enteng subhanallah walhamdulillah, tapi dalam pengerjaannya atau juga aplikasi dalam keseharian kita itu kita harus biasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kita lepas bebas dari musibah, alhamdulillah. Kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah namanya tasbih, walhamdulillah namanya tahmid, wala ilaha illallah namanya tahlil. Itu masuk kan, tahlil itu termasuk zikir. Tahlil la ilaha illallah masuk dari itu yang berzikirnya. Jadi tasbih kita sebut, tahmid kita sebut, tahlil kita sebut, yang terakhir wallahu akbar namanya kalimat takbir. Sempurna itu Pak, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Karena semuanya cuman karena kita cuman sekedar bunyi, jadi nggak tahu kalimat apa itu, penerapannya di mana. Kita cuman hanya mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat apa itu? Pokoknya kalimat itu dah. Dan kita jadi tahu. Subhanallah namanya tasbih. Penggunaannya ketika kita melihat sesuatu, terkena sesuatu, subhanallah gitu. Walhamdulillah namanya tahmid ketika kita memperoleh sesuatu kenikmatan, memuji Allah, tahmid namanya. Terhindar dari musibah juga alhamdulillah. Lalu wala ilaha illallah tahmil, dimanapun kita maunya alhamdulillah. Orang yang hatinya, mulutnya basah dengan takbir, dia ini akan yadurruka syai'an, tidak akan menyusahkan kepadamu sedikit pun. Kalau kita lisannya basah dengan zikir, dia nggak pernah mungkin ya. Yang ingat adalah zikir, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, yang ada kalimatnya itu. Allahu Akbar kalimat takbir, ya dimanapun kita harus membesarkan Allah. Jangan takbir buat demo ruangan, demo Allah
polisinya muslim, Allahu Akbar, ya Allah, gimana jadinya? Yang demo muslim, Allahu Akbar, lempar tuh sama bentuk macam-macam benda kan. Ya kalau kita lagi kondisi emang dulu lagi perang beneran, ya emang dulu namanya Jenderal Ahmad Yani yang dorong-dorong ya. Jalannya apa siapa? Dorong-dorong lagi kursi Sudirman ya, Jenderal Sudirman gitu kan ya, dengan Allahu Akbar gitu. Bahwa para pejuang ini pas banget sama Agustus itu. Allahu Akbar, mau panjat pinang udah di atas Allahu Akbar gitu. Kalau enggak dia main muslim merdeka. Itu kata-kata di film Pak, semoga ngalamin. Kalau ketemu sama tentara ini Pak Jainuddin dan ngalamin. Allahu Akbar, merdeka begitu. Kita sekarang nggak Allahu Akbar nggak merdeka, yang pasang bendera 100.000 hanya udah pelit dan masang bendera. Dan itu masang bendera dulu Pak, nyawa taruhannya loh Pak. Benar nggak? Masang bendera zaman perjuangan, oh masya Allah, nyawa taruhannya. Nah sekarang orang Palestina mau ngibarin bendera di atas gunung miliknya saja, berapa orang yang udah dimatiin? Ya di atas gunung itu, di atas gunungnya Palestina gitu, di Gaza, itu udah asal masang bendera ditembak dari bawah. Nanti kita masang bendera merah putih, sekarang mah orang pakai ada yang nembak, nafsu doangan musyrik tidak masang bendera. Bukan musyrik, kita itu syukur kita kepada Allah, terima kasih kepada para pahlawan. Bendera itu adalah namanya lambang simbol Bapak bisa masuk ke Mekah untuk umroh karena punya bendera. Coba kamu ada benderanya, nggak keluar paspor itu Pak sekalian. Paspor ada benderanya di paspor, nggak ada benderanya nggak diterima. Makanya itu kita di mana-mana kita pakai Allahu Akbar karena Allah Zat yang Maha Besar. Itu Pak tambahannya. Jadi biar kita terjaga daripada bujukan rayuan setan, kita perbanyak zikir. Kemarin zikirnya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekarang tambah zikirnya 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menghadapi daripada malam Rabu Hasan, kita itu banyakin berdoa. Kalau Bapak mau ngerjain sholatnya yang malam Rabu besok, silakan ba'da maghrib. Sholatnya 2 rakaat, setiap rakaat baca Al-Kautsar 17 kali, baca Al-Ikhlas 5 kali, baca Al-Falaq sekali, baca An-Nas sekali. Rakaat pertama. Jadi biasa usul di sunata rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, namanya sholat sunat mutlak. Hanya ulama dalam kitab Kanzun Najah wa Surur yang saya baca itu ada kaifiyatnya atau caranya, yaitu setelah kita usolli itu kan sebelum sholat, ketika Allah Akbar kan aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah, habis takbiratul ihram sama baca iftitah Allah Akbar kabiro, maksudnya iftitah selesai baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah sampai waladhdallin baca surat Al-Kautsar. Inna a'tayna Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Lalu belum ruku kita masih baca surah Al-Ikhlas atau Al-Ahad sebanyak 5 kali. Habis Al-Ikhlas belum ruku baca surah Al-Falaq 1 kali. Al-Falaq belum juga ruku, masih baca 1 surah lagi, yaitu surah An-Nas. Baru kita ruku.
i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, bangun untuk rakaat yang kedua sama Fatihah, Al-Kautsar 17, Al-Ikhlas 5, An-Nas, Al-Falaq 1, An-Nas 1. Baru Bapak baca doa, mau yang populer, mau dengan bahasa kita yang sudah hafal di dalam Rotibul Haddad, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Juga boleh. Bapak mau nyari di media doa khusus malam Rebo Hasan ya silahkan. Itu saya menyampaikan kalau Bapak mau melaksanakan sholatnya. Kalau enggak, ya kita pakai doanya, pakai sedekahnya, pakai istighfarnya, zikir, tahlil, tasbih, tahmid, dan takbirnya kita perbanyak. Kita mohon agar kita semuanya dijauhkan daripada bala, musibah, juga fitnah. Ya, baca tasbih, tahmid, takbirnya, tasbih, tahmid, tahlil, takbirnya, ya 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan al-husnul mu'minin yang kedua itu zikir. Mudah-mudahan ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa zikir menyebut nama Allah dan zikir menyebut nama Rasulullah dengan sholawatnya, dengan zikir tahmid tahlilnya. Mudah-mudahan segala niat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah mensukseskan, mendermakan harta bendanya, pikirannya, tenaganya. Alhamdulillah, ini yang kedua dibantu sama Pak Jaya dengan medianya. Mudah-mudahan yang gak datang dengan nanti di share di grup daripada ikut ngaji itu ngulangin lagi. Mudah tambah manfaatnya, tambah syiarnya. Mudah-mudahan kebaikan kapan semuanya ini dibalas dengan keberkahan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت